Hadap. Kanan. Gerak. Kurangkan ini. Cerita gini di mana? Gerak, istirahat di tempat gerak. Untuk peserta upacara kelompok ASN untuk 3 pasang. Nontonlah satu persatu ya biar bisa mengarahkan. Yang laki-laki orang gitu sih, orang tuh sih kan. tiga, gerak, kencang kanan. 3, gerak. Untuk volume yang dituakan di masing-masing kelompok segera atur. Lihat jarak antar peleton. Geser. Siap, 2 langkah ke kiri, jalan. Ini Pak bagian PGRI, siap, gerak. 2 langkah ke kiri, jalan. PGRI kalau dia tabrak. Ada jarak dong, ini. Oh, dia minta ada jarak. Saya ulang lagi, pada saat upacara berlangsung tidak ada yang menggunakan payung. Pamung Praja Kabupaten Manado, Bapak Ali Fakara Hara SPMP yang bertindak sebagai perwira upacara, Asisten 1 Pemerintahan dan Ekstra Sekretariat Daerah Kabupaten Manado, Bapak Muhammad Safi, bertindak sebagai Inspektur Upacara, PLT Bupati Manado, Bapak Dr. Andes Haji Bahruni MSI. Pasukan saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan. Berang. Latihan pengamatan.
Istirahat. Ditembak. Rot. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Muna. Satu, upacara hari ulang tahun Kabupaten Muna ke-65 Kamis 4 Juli 2024. Siap. Lanjutkan. PLT Bupati Muna selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna ke-65 Kamis 4 Juli 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Muna.
Dewan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita semua yang hadir pagi hari ini di tempat ini menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah SWT, semoga arwah para pahlawan bangsa kita, terus kepada semua yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Muna. Hening Cipta dimulai. Selesai Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diturunkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Muna Barat atau yang mewakili, yang saya hormati pejabat Bupati Buton Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati istri Bupati Muna periode 2010-2015 Ibu Haja Ade Farida Paradin, yang saya hormati Wakil Bupati Muna periode 2005-2010 Bapak Dr. Haji Labunga Baka, yang saya hormati Wakil Bupati Muna periode 2010-2015 dan 2016-2021 Bapak Insinyur Haji Abdul Malik Ditu MSc, yang saya hormati pimpinan DPR Kabupaten Muna beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Anggota Forkopimda Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Raha bersama Ibu, yang saya hormati Kepala Pengadilan Agama Raha, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, staf ahli, asisten dan kepala PD lingkup Pemda Muna, yang saya hormati Presiden Perhimpunan Masyarakat Muna Indonesia Bapak Laderi Yago dan semua jajaran, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, para insan pers, tamu undangan, dan peserta upacara yang semua saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna yang ke-65. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang telah hadir dan mensukseskan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna ke-65. Para tokoh yang telah memperjuangkan Kabupaten Muna yang menjadi sebuah daerah otonom, pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Muna terdahulu, anggota legislatif, dan para birokrat serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muna yang telah mengorbankan pikiran dan tenaga demi tercapainya kemajuan daerah Kabupaten Muna. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna yang ke-65 mengangkat tema dengan semangat hari jadi ke-60 Kabupaten Muna kita wujudkan keberlanjutan pembangunan. Dengan tema ini tentu membagikan spirit kita untuk saling mendukung, meningkatkan solidaritas dan kekompakan, menghilangkan perbedaan dan friksi politik, sehingga benar-benar tercipta kebersamaan untuk membangun daerah demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Muna yang berkelanjutan. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, beberapa tahun terakhir ini kita dihadapkan dengan masa krisis pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini. Hampir semua indikator makro pembangunan mengalami penurunan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita
dalam majukan Kabupaten Muna. Hal ini kita buktikan dengan apresiasi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, di mana Benteng Muna dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia yang menjadi warisan budaya dan sejarah. Peserta upacara bertepuk tangan. Tentu hal ini membuka mata kita bahwa daerah kita merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya itu. Dan saya pun meminta kepada kita semua, mulai hari ini kita bangga sebagai orang Muna, karena orang-orang tua kita dulu sudah menciptakan hal yang besar. Kita yang meneruskan pada hari ini harus kita saling membesarkan, tidak boleh saling mengecilkan hanya perbedaan pilihan. Selain itu, dalam tata pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah, kita mampu mencapai dan mempertahankan peringkat wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut sebanyak 8 kali. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dalam pencapaian visi besar Kabupaten Muna, kami telah melakukan pendekatan strategi di setiap sektor pembangunan dan mengutamakan skala prioritas antara lain bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, di mana pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 70,62. Hal ini naik 1,01 dari tahun sebelumnya dan angka 69,61. Pada sektor pendidikan, dalam kurun 2 periode ini, kita telah merehabilitasi dan 70% infrastruktur sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan pada sektor kesehatan, kita telah mampu menyelesaikan pembangunan dan meningkatkan pelayanan rumah sakit umum dan daerah Dr. Haji M. Baharudin Menkes. Beberapa puskesmas telah kita renovasi menjadi lebih modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti puskesmas yang telah kita bangun di Kecamatan Baturma Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Tompuno Selatan, dan puskesmas Kecamatan Napabalano. Selain itu, kita juga telah merehabilitasi puskesmas beberapa puskesmas bantu yang selama ini tidak difungsikan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemerintah daerah Kabupaten Muna menaikkan PPP sebesar 4% untuk seluruh ASN Kabupaten Muna pada tahun 2024, dan bagi PNS peserta P3K yang sebelumnya belum dapat, insya Allah tahun ini akan menerima TPP. Khusus untuk tenaga kesehatan dan guru non sertifikasi, kami naikkan 20% dari TPP yang diterima tahun 2023. Terkait pembayaran, kita masih menunggu regulasi yang sekarang memasuki tahap terakhir verifikasi berkas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan setelah izin keluar, kita akan segera dibayarkan karena sudah tersedia dana dalam anggaran APBD tahun 2024. Bidang ekonomi, secara makro, angka indeks perkembangan harga sebagai proksi inflasi Kabupaten Muna mengalami penurunan selama 4 bulan terakhir. Kita juga mampu menjaga kestabilan harga pangan sejak kenaikan harga beras bulan Juli 2023 yang dibuktikan dengan indeks perkembangan harga yang stabil dan bahkan mengalami deflasi. Kemudian, dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Muna menggagas inovasi gerakan percepatan pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Saat ini pemerintah Kabupaten Muna juga terus menggenjot sektor pertanian melalui pengembangan jagung kuning. Untuk itu, pengembangan jagung kuning telah didukung dengan adanya pabrik jagung di Desa Bia, Kecamatan Kabawo, dan penyediaan lahan yang luas. Saya mengajak kita semua, mari kita jadikan Muna sebagai sentra produksi jagung di Sulawesi Tenggara, bahkan nasional. Dan itu bukan hal yang mustahil. Optimisme yang harus kita bangun dan tanamkan dalam diri pemerintah dan masyarakat. Di sektor perhubungan, pemerintah Kabupaten Muna telah membuka akses transportasi laut melalui layanan kapal feri Raha Maligano yang menggunakan subsidi daerah, sehingga setiap masyarakat yang menggunakan feri tersebut tidak dipungut biaya atau gratis. Demikian juga halnya dengan pelayanan mobil bus sekolah dengan menggunakan subsidi daerah, sehingga setiap siswa yang menggunakan mobil bus tersebut tidak dipungut biaya.
Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, kita akan terus mendorong pemerintah pusat untuk bisa segera merealisasikan pembangunan jembatan Muna Kendari yang akan menghubungkan Kabupaten Muna dan Kabupaten Konsel. Tentu hal ini tidak lepas dari perhatian dan usaha dari para pimpinan yang Kabupaten Muna yang hari ini berada di DPR, Bapak Insinyur Ridwan Baik. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, 4 bulan ke depan kita menghadapi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muna untuk tetap menjaga kondusivitas keamanan, persatuan dan kesatuan, mewujudkan pilkada serentak yang transparan, jujur dan adil. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, saya mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan penyelenggara pemerintahan serta seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk saling bahu-membahu mewujudkan Kabupaten Muna yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, tahun ini merupakan tahun ketiga dalam periode kepemimpinan Bapak Rusman Demba dan saya. Kami akan terus memberikan perhatian kepada pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat seperti jalan, air bersih, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Hal lain komitmen saya dalam memimpin roda pemerintahan adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, mengendalikan tingkat inflasi dan meningkatkan produksi dan bahan pangan strategis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, mencegah menurunkan prevalensi stunting menjadi program satu desa produk komoditas unggulan, serta meningkatkan pendapatan asli desa dan asli daerah. Segala informasi, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar prevalensi stunting di semua daerah Indonesia pada tahun ini mencapai 15%. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada saya bahwa prevalensi kita hari ini 13,49%. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Muna ke-65. Selamat untuk kita semua rakyat Kabupaten Muna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera. Menyanyikan himne Muna Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Muna. Sebelah lambang daerah Kabupaten Muna. Lambang daerah Kabupaten Muna meninggalkan lapangan upacara.
Disilahkan duduk kembali. Angka biasa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Mari ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Pasukan diistirahatkan.